Braga ini ya. Ya, Braga. Dan juga bagi pengurus yang boleh ya mungkin mengundang saya secara pribadi, Pak Paulus dan juga Pak Vicky, teman-teman yang lain. Sebagian saya kenal, sebagian orang Manado bilang baru kenal. Ya, oke. Nama tadi saya sudah perkenalkan. Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang saya katakan istimewa. Amin. Jangan bilang hari ini hari penderitaan, menderita terus. Hari-hari istimewa, saudara. Saya tentu merasa hal demikian itu terbukti. Saudara dan saya sampai hari ini ada dan sebagaimana ada diberikan Tuhan. Bahkan tadi makanan sampai berlimpah-limpah gitu ya. Amin. Luar biasa Pak Paulusnya dalam umur yang tidak muda lagi. Tapi saya melihat Pak Paulus segar, sehat, dan itu adalah nilai yang tidak bisa dibeli dengan mata rupiah, saudara ya. Soalnya kalau udah sakit sekalipun kita mungkin triliuner, gunanya itu. Ya, tapi dengan kesehatan, sukacita, damai, kemudian sebuah antusiasme yang tinggi, dan itulah yang membuat hidup kita tetap stabil, tetap kuat, maksimal, sehingga jangan sampai saudara ketakutan yang boleh menguasai hidup kita, kecemasan, apalagi kekhawatiran. Kebetulan saya memang di bidang itu, saudara ya. Kita punya rehab dan kita menggeluti bidang psikologi. Sampai saya juga masuk ke Maranatha psikologi klinis supaya belajar bagaimana kok kenapa orang jadi stres gitu ya. Kalau di Manado bilang kenapa orang jadi seno gitu. Ya. Kenapa kok orang percaya? Kalau mungkin orang yang tidak ada Tuhan, kita berkata mungkin biasa aja, tapi kalau orang percaya, contohnya di tempat saya kan semua orang percaya. Ada juga sih yang mungkin belum mereka, tapi oleh karena keadaan yang mereka ada di sana. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat semuanya. Mari kita membuka firman Allah hanya di ayat-ayat lah. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang kedua, ayatnya ke-6 dan ke-7. Sering kita di malam hari ini, jadi bebas ya saudara. Saudara kita ngomong, saudara boleh militansi dan kualitas hidup. Sekali lagi, militansi dan kualitas hidup. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berkata di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bernama teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mungkin saudara ada tanggapan terhadap ini? Kita sering aja saudara, saya senang sekali. Ibadah sering lebih membuat kita jadi bertumbuh. Kita ada sesuatu pengalaman pribadi sebelum sama-sama kita ya sering lagi. Mungkin Pak ini teman saya ini dulu membantu kami di pelayanan di PTC. Mungkin ada sesuatu, apalagi beliau baru 1 minggu bulan madu lagi. Apakah ada sesuatu mungkin yang mengganggu atau memberkati atau menjadi pengalaman hidup? Dengan tema mungkin agak sedikit tapi militansi dan kualitas hidup. Karena ini akan menentukan siapa kita. Kadang saya agak radikal. Kita berkata bahwa dalam penderitaan banyak orang tinggalkan Tuhan. No. Justru dalam kesenangan hidup banyak orang tinggalkan Tuhan. Ada di dalam penderitaan lebih daripada 70-80% orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu fakta realita. Tapi ketika dia dalam kesenangan, kebahagiaannya, pengalaman hampir semua pengusaha-pengusaha seperti itu. Kata dia, sulit lah. Nanti kita mulai di masa kita ada penderitaan. Makanya saya ambil di sini militan dan kualitas hidup. Sebagai seorang Kristen, seorang percaya, ataupun mungkin di sini ada ibu, saya tidak mau hanya Kristen saja, tapi sebagai manusia yang di bawah kolong langit ini kita harus punya kualitas. Karena nantinya kita akan duduk di mana saja, mungkinkah di swasta, mungkinkah kita di pemerintah, mungkinkah di ahli hukum, mungkinkah di aparat, ada juga mantan aparat. Kualitas hidup akan menentukan. Dan kita terobosan apa yang kita lakukan di sana. Betul? Sebab kalau enggak, ya akhirnya kita cuma menjadi orang yang kebanyakan orang. Kenapa muncullah orang-orang yang punya kualitas yang bagus, militansi yang bagus? Ya tentu di sini kita akan melihat apa yang menjadi rahasia hubungannya, relevansinya dengan kebenaran firman Tuhan. Di juga ada Pak dosen, Pak siapa nama tadi?
Pak Alex luar biasa. Tadi kita banyak ngobrol tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam sekolah tinggi teologi ataupun mungkin di dalam pelayanan recawi ataupun komunitas. Saya bersyukur. Bahkan tadi saya berulang kali kepada Pak Paulus dalam umur yang tidak muda lagi, tapi saya melihat Bapak Ibu penuh sukacita. Kalau saudara nanti main di tempat saya di yayasan, mereka bukan yang tua, mereka dulu, tapi kelihatan umur 70. Oh, benar. Jadi di raut wajah mereka banyak ditarik oleh karena persoalan. Banyak kalau kita terlalu banyak menyimpan persoalan masalah, wah itu membuat saudara cepat tua, cepat masuk surga kalau dari diselamatkan ya. Kalau belum ya agak repot juga beda ya. Udah menderita di bumi, menderita lagi di sana. Oke, ada mau share? Ada dua hal besar. Yang pertama saya udah anggap itu selesai. Di ayat 7, 6, kamu telah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Siapa di sini yang belum terima Yesus? Makanya saya bilang itu selesai. Di pelayanan saya bilang gereja jangan terlalu banyak menceritakan mungkin etika itu bagus, menceritakan mungkin tentang psikologi, bagaimana saya belajar juga psikologi, tapi kita lebih tajam bagaimana supaya jemaat-jemaat ini ketika dia bertumbuh karena dasarnya itu benar, karena keselamatan itu menjadi nilai dasar kehidupan. Hari-hari ini kita bisa melihat di YouTube bagaimana banyak orang yang tidak mengenal Tuhan jadi percaya dengan satu ayat. Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan ini harus tertanam. Tapi saya tidak mengulang kita karena nanti sebenarnya jadi lagi. Boleh diselamatkan itu dulu. Tapi kita lebih mengejarkan, menguatkan bahwa saudara yang sudah telah diselamatkan oleh Tuhan, tentu saudara harus bersyukur. Makanya hari ini terungkap ucapan syukur yang dilakukan oleh Paulus. Dia yakin bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan, apapun yang ada yang dia miliki, termasuk keluarga, mungkin pekerjaan, usaha, masa depan, itu hanyalah bonus. Tapi nilai dasarnya sudah dimiliki. Amin. Jadi saya tidak korek lagi. Oh, ada saudara mau share? Ayo please. Ada saudara yang share? Ayo, karena kita waktu hanya sebentar lagi. Juga argumen Pak Sinode. Militansi dan apa tadi Pak? Militansi dan kualitas hidup. Kualitas hidup orang Kristen menurut saya atau menurut kita bagaimanakah? Saya mulai. Kualitas ada 2 ayat. Siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Wow. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Yesus itu yang adalah Tuhan itu sendiri menjadi manusia, dia bekerja ya kalau boleh dibilang hanya 3 tahun, dia meninggal pada usia 33 tahun. Sedangkan kita 63 tahun, saya 64, 20 hari lebih tua dari Bapak. Bagaimana kita berkualitas di negara 271 juta ini, undang-undang yang saya sebut tadi, kalau terjadi kesenjangan yang seperti itu? Kita tidak seudon dengan Papua. Tapi kenapa negara kita sudah berjanji memberikan paru-paru kepada dunia supaya dunia ini nggak hancur? Karena ada, ini kita bicara kualitas dan militansi ya. Artinya, sama seperti kalau kita membawa sesuatu dari pulau ini ke pulau sana. Orang itu bisa langsung di pelanggaran pidana. Karena hewan itu dilindungi undang-undang. Nah, kita pun dilindungi. Tapi karena menyangkut poso, akhirnya apa? Sangat tidak apa. Jadi kualitas apakah yang harus kita lakukan di pulau ini, di Pulau Jawa ini, supaya apa yang dimiliki oleh bangsa ini 76 tahun yang lalu, ya Pancasila kan? Pancasila itulah yang menjadi mengayomi kita. Tapi apakah sikapnya, apakah militansinya, apakah kualitasnya? Ya ini, karakter Indonesia individu sekaligus sosial. KIS, itu yang selalu saya omongkan di dalam YouTube ini. Indonesian characters, both individual and social. Itu yang tidak disenangi oleh kaum menengah. Kalau sudah mau ini bikin begini supaya saya berhenti. Artinya saudara-saudara, artinya apa? Apakah kita yang sudah agak punya penghasilan, apalagi dosen dan profesor segala macam,
apakah kita mau membuat overlapping, tumpang tindih kepentingan individu dan entitas? Karena itulah bangsa kita. Sampai presiden bilang begini, maksud saya Soekarno, almarhum bilang begini, Pak, yang melayani bikin begini aja supaya saya berhenti. Saudara-saudara, kita sudah apa? Sudah merdeka. Saya jangan boleh berdiri sedikit supaya puas ya. Kata almarhum Soekarno, seolah-olah rohnya. Oh, terima kasih. Kita sudah merdeka. Setelah dia berhasil di PBB menjelaskan kepada mereka dasar negara ini jangan seperti itu. Kami punya hebat di negara kami, kata Soekarno. Tapi yang paling inti untuk militansi dan kualitas tadi, dia bilang begini. Sekarang kita sudah merdeka. Soekarno bilang, tapi kalau kau semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak memberikan kontribusi kualitas bagi negara ini, maka akan tiba saatnya bangsamu sendiri menjajah kau. Itu yang terjadi sekarang. Selesai. Sebuah refleksi untuk hidup dalam berbangsa dan bernegara. Saya dulu saudara ketua BP7 Sulawesi Utara mahasiswa. Jadi saya berapa kali ya? 7 kali saya ke istana karena tentang P4. Jadi makanya kemarin kita dengan Ibu Nurul beberapa kali bikin kegiatan. Ya senang kenapa? Karena ya saya tertanam tentang P4. Oke, kita ini lebih kepada kehidupan bangsa, tapi mungkin lebih kepada kualitas hidup sebagai orang percaya yang lebih mungkin spesifik supaya kita berdampak. Mungkin kalau saudara ada sesuatu, 3 menit saja. Kalau saudara kita lanjut. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan surga. Inilah proses kehidupan. Kita tadi berkata bahwa saya tidak membicarakan tentang nilai keselamatan karena saya percaya tadi kesaksian si Ama dan beberapa juga orang tua kami ada di sini. Bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa, pembuktian bahwa sebagai anak Tuhan yang telah percaya dan berbagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu ada intervensi lagi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan dan sebagainya, itu terbukti. Tetapi jangankan dalam kemewahan, dalam kelimpahan. Kemarin aja kena corona di dalam PPKM, hampir sebuah 80% mungkin saya diagnosa. Takut Anda sampai parno. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan survei. Dan survei itu bukan kepada orang Kristen pula-pula, tapi kepada orang Kristen yang katanya sudah pelayanan. Sampai tidak mau keluar dari rumah karena ketakutan. Ini baru dalam penderitaan. Bagaimana kalau dalam kelimpahan yang tadi saya katakan bahwa justru kejatuhan manusia adalah kelimpahan. Karena kurang berakal ke bawah. Saya seorang engineering sipil. Tahu bagaimana ya satu bangunan siapapun di sini pasti kalau dari teknik sipil atau dari arsitek itu. Wah, tentu bangunan itu berdiri apa? Ditentukan oleh foundation. Ketika foundation ini rendah dan tidak kuat, mungkin hanya fondasi telapak, ya mungkin bangunan cuma 1 lantai. Tapi kalau udah fondasi yang panjang lebih daripada 20 meter, ya kita persiapkan mungkin berapa lantai. Semakin dalam fondasi itu, saya kira membuat bangunan yang kita susun di atas itu sebagai gambaran kehidupan orang percaya yang memiliki Tuhan serta militan yang luar biasa. Apa itu? Membuat kita dalam ya tentu kita melihat secara natural bahwa kebenaran firman Allah yang menjadi dasar. Saya senang bahwa ada anak-anak Tuhan yang setiap hari. Kemarin kesaksian Pak Vicky. Oh, setiap hari dia harus menghafal berapa 11 ayat. Wah, itu berbiasa. Kadang-kadang pendeta menghafal 1 ayat. Kecuali masih sekolah teologi. Karena kita dipaksa di sana. Dan terpaksa karena dia itu nilai. Tapi kalau untuk sudah menjadi orang hanya sekedar kualitas jemaat, harus hafal 11 ayat. Saya bilang, bahwa sedang diproses Tuhan untuk dipersiapkan pada satu pemakaian yang sungguh luar biasa. Dan yang kedua adalah penderitaan. Tadi kita dalam penderitaan. Jangan sampai dalam penderitaan malah muncul sebuah penolakan di dalam diri kita sehingga itu akan menjadi kualitas kewakilian luar biasa, kualitas kecemasan luar biasa, kualitas ketakutan yang sungguh luar biasa.
Tuhan berkata, iman kita menjadi bertumbuh bagus karena dasar firman Allah dan juga melalui penderitaan. Cuma persoalannya kalau melalui penderitaan ini masih tanda tanya. Karena mungkin saya berkata karakter kehidupan tadi saya sebut. Karakter kehidupan ini kurang tertanam. Sampai menimbulkan ketika diperhadapkan dengan tantangan persoalan atau pandemi misalnya, kita ketakutan luar biasa. Seperti kita masih jauh lebih takut dibandingkan dengan virus dosa. Kadang-kala agak radikal. Yang perlu mungkin kita takuti hari-hari ini adalah virus dosa. Karena itu bukan cuma hanya membunuh tubuh, tapi membunuh sampai sum-sum roh dan jiwa. Hancur semua, jadi kita tidak ada harapan untuk masa soleh. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau sharing dengan saudara semua. Saya membuka pelayanan itu bukan modal paruh, tapi jiwa saya adalah jiwa yang mau ingin selalu aktif. Jika mulai dari yayasan, kita sekarang merintis buka PT dalam berbagai bidang, kemudian belahan buka komunitas, tidak ada maksud lain, itu sebuah kejayaan atau sebuah name atau sebuah reputation. Satu hal sehingga kita akan ikut, tapi tujuan kita adalah begitu banyak di luar sana orang sedang berada di pinggir kematian. Kalau kita punya hati itu mari. Tapi masalahnya siapa yang mau diutus itu? Ya, saya senang dengan seorang dosen yang dia punya hati untuk bisa membuka pelayanan STPN. Saya bilang, udah kita campurkan kepada misi. Karena itu adalah pelayanan yang menjadi kebutuhan hari-hari. Jangan hanya terus kita dapat terus sama orang makan data. Nah ini, saudara. Jadi tertanam dengan baik. Saya senang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan di sini juga. Saya percaya kita tertanam sehingga saudara tertanam masalah-masalah sehingga tidak menjadi alasan untuk kita dibingungkan dan bahkan kita menjadi masuk terjebak dalam stres. Kalau sudah masuk di stres, wah susah. Jangan sampai di stres ya. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam kekeluargaan, kesehatan, semua terganggu. Kalau kita jangankan depression, stres saja, ini belum masuk stres, baru stres. Tapi itu mood lah, mungkin bahasa saya gangguan mood. Ini sudah mengganggu pola tidur kita, pola makan kita, bahkan pola pikir kita semua berada. Itulah pola tidur. Pola pikir, pola makan, pola istirahat semua terganggu. Karena di stres kita sedang berjalan. Itu saudara, tanamkan kehidupan kita, iman kita. Itu melalui kebenaran firman saya mengajar dan mensugesti. Supaya kita terus setiap hari mengerjakan, tidak baca saja. Firman Allah. Saking tersugesti yang saya ambil tadi adalah Alkitab Mama Mertua. Katolik, saya begini ada Bang Adi, nggak masalah. Ya, karena firman Tuhan sama. Gitu. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap hari kita terus bertanam. Terus dalam penderitaan, kita yakinkan dalam diri ini bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Nah, ketika ini dalam bagus, kuat, dasarnya bagus, apa saja yang kita membangun di atas, seorang teknik sipil, mungkin dari seorang arsitek kadang-kadang dia protes, lu bikin ini terlalu menonjol, lu nggak tahu nantinya terjadi bom, hancur ini. Kalau goyangan sedikit, harus begini. Nah, seorang teknik sipil dia tahu, karena dia tahu mekanika teknik. Ya Allah, perhitungannya jadi itu. Karena terang matematika terlambat ada di kami, teknik sipil. Ah, di sini ini harus begini. Dia hitung. Tapi kalau fondasinya kuat, apa saja yang dibangun di atas pasti bagus. Siapapun kita, kalau fundament of Kristen kita bagus, bukan hanya untuk diri kita sendiri, pasti kita jadi berkat di mana saja saudara berada. Apalagi sebagai lawyer muda, ini harus kuat. Jangan sampai lawyer kita terlibat hanya masalah itu. Saya kunjungan kemarin 2 kali ke Kapelingis. Karena saya pembina di K3, kerukunan keluarga kawan-kawan. Sedih saya seorang profesor. Profesor hukum lah. Nah itu. Apapun bidang kita, dasar kehidupan. Dasar kehidupan keyakinan kita. Dan ini berakar kuat. Sehingga pertentangan personal termasuk kebebasan. Ini tidak merugikan. Sehingga kalau Tuhan masih izinkan pertentangan persoalan, kan itu maksud Tuhan biar kita punya volume untuk kita diberkati, kita tetap sehat. Amin. Jangan kita diberkati, kita jadi hari. Haleluya. Yang terakhir mungkin kita jadi kuat tadi. Setelah bangun bagus, kemudian apa tadi ayatnya tetap ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berada dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh
dan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan support. Pasti kalau fundamennya bagus, susunan juga, ya mungkin ring wall, kemudian kolom, kemudian batu bata diatur dengan bagus, tempuran diatur dengan bagus, ya tentu kan menjadi bangunan yang kokoh. Lalu apa yang terakhir? Ucapan syukur. Kenapa ya? Kayaknya nyambung. Ucapan syukur. Kenapa saya bilang seperti ini? Kebanyakan kalau kita dalam keberhasilan, kalau tidak ada ucapan syukur, maka yang ada adalah kebutaan pada diri sendiri. Karena pengucapan syukur adalah kerendahan hati kita di hadapan. Kita mengizinkan Allah bekerja luar biasa dalam ucapan syukur. Kalau mungkin kita karena kebanggaan kita diberkati luar biasa, pasti kita akan merasa ini akan saya. Tapi dengan ada ucapan syukur, kita memperluas kerajaan sorga di dalam diri kita. Bahwa apapun yang terjadi seperti tadi kesaksian Abang, kesaksian saudara-saudara, orang tua yang saya hormati, semua yang kita miliki, semua yang kita jalani akan Tuhan. Makanya saya senang dengan keluarga yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena dalam ulang tahun, bukan karena berhasil dalam bisnis, bukan berhasil dalam asuransi doang, bukan karena berhasil dalam pelayanan, tapi masihkah kita mengucap syukur di dalam penderitaan yang mungkin bayang-bayang malu. Kadang ngomong sih bisa. Ketika kita mungkin dicegah dalam kehidupan bayang-bayang malu, ada mengucapkan syukur. Apa hanya mungkin wacana di mulut, bahkan keluar dari hati. Thank you Tuhan. Tapi ucap syukur bukan karena kita bangga dengan penderitaan yang ada. Dan kita mengucap syukur karena di balik itu ada tentukan, ada processing yang mempersiapkan kita jauh lebih dekat lagi. Amin. Makanya jadilah keluarga, jadilah pribadi, jadilah komunitas. Jadi kalau komunitas gospel ini jadilah gospel selalu ada ucapan syukur. Dan itu keluar dari dalam. Sehingga membentuk karakter Kristus yang bukan hanya sekedar wacana, atau bukan hanya sekedar simulasi, atau mungkin hanya sekedar yang mungkin ya teoritis di atas kertas, tapi karakter hidup yang ditekan, diperhadapkan badai apapun, kita tetap kuat. Yang terutama adalah badai keberhasilan. Lalu, pendeta, kalau begitu kita jangan minta keberhasilan, kan itu saya tidak bilang begitu. Persiapkan volume dalam hidup saya. Sehingga ketika kita diberkati oleh Allah, keberkatan itu memuliakan Dia, bukan memuliakan diri kita sendiri. Amin. Amin. Tapi kalau kita nggak siap, begitu banyak saudara, kehidupan saudara-saudara kita, jangankan mengenal orang lain, mengenal dirinya sendiri dan apa. Sehingga kata orang Manado, tahu dirinya. Ya, bagaimana kita mau cari supaya Bapak mengenal saya? Jangankan saya mengenalmu, mengenal diriku aja udah asing bagiku. Saya sudah tidak tahu lagi tentang siapa diri aku. Kehidupan keberkatan yang melimpah-limpah membersihkan tutup mata tadi. Ketika orang itu mengucap syukur, artinya dia percaya. Yang kedua adalah hidup yang dipimpin dan dikendalikan oleh Allah. Amin. Kita mungkin gak mampu, betul, kita harus akui. Tapi roh Tuhan yang telah dijanjikannya menolong, memberi sukacita, memberi sesuatu hal yang bahkan kita tidak mampu untuk ucapkan, tapi tidak layak ucapkan. Amin. Saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara akan menjadi seorang tokoh, akan menjadi tokoh mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam komunitas, tokoh di dalam mungkin kota, tokoh di dalam provinsi, tokoh Indonesia. Saya sedang tadi dengan Pak mantan tentara, Pak Letkol atau Kolonel? Kolonel. Jadi dia pernah merasakan sebagai seorang pemimpin gitu. Mulai dari Letkol, apalagi udah Kolonel udah punya tempat seorang pemimpin. Ya. Bagaimana dia merasakan apakah dampak yang terjadi buat keberadaan Kristen di bangsa ini? Apakah kita hanya jadi penonton? Marilah, mungkin saya tidak akan mungkin menjadi tokoh besar di Indonesia, tapi kita menjadi presidennya. Amin. Amin. Kalau ada regenerasi kita yang siap di parlemen, yang siap di usaha, kita harus itu orang yang sini adalah tadi. Kawin yang udah bagus, bangunannya udah bagus, dan selalu ada ucapan syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, artinya mempercepat bagaimana kita menyaksikan mujizat ilahi. Kenapa? Karena kita mengucap syukur, wah, kesabaran kita jauh lebih kuat. Keteguhan kita jauh lebih maksimal. Tapi kalau orang tidak mengucap syukur,
Bukan cuma uring-uringan. Dia nantinya bisa maki-maki bagi semua orang lain. Dan istri, suami, anak. Bahkan tetangga. Yang paling parah lagi, jangankan tetangga. Barang-barang di rumah semua salah. Ini cuma dia sendiri. Benar. Maka terjadi terbang-terbang. Piring terbang, meja terbang, pintu terbang. Ada apakah benda-benda itu ada salah? Apa yang salah? Saya tidak berkata Anda yang salah. Tapi itu kehidupan. Amin. Untuk itu saudara, mari kita berdoa syukur. Semoga ini ucapan syukur yang tadi saya sampaikan ini menjadi berkat. Saya seorang konselor, saya seorang motivator. Kalau saudara mau apa dengan kami, saya senang sekali berada di komunitas ini. Jujur, karena saya merasakan kedamaian, merasakan ketulusan hati. Mungkin karena mungkin saya lihat bapak-bapak senior yang jadi lebih tulus. Gitu. Kita yang masih muda-muda kadang-kadang tulusnya masih diuji. Oke. Dan semoga komunitas ini komunitas yang akan berdampak memberi arti nilai. Karena di dalamnya selalu ada ucapan syukur dengan fundament yang bagus, dengan bangunan yang bagus, dengan karakter Kristus itu bisa dinikmati orang lain. Dan orang-orang ketika saya dekat dengan Pak Fikri, sehingga kenapa saya merasakan damai. Ketika saya dekat dengan Pak Tony, saya merasakan sukacita. Ngomong apa-apa. Pak Tony belum ngomong apa-apa ketika dia berdampingan, dia merasakan sesuatu. Amin. Tapi ada pernah mungkin saudara duduk dengan orang yang tidak mengalami pertobatan. Itu udah gerah, udah bisa. Ketika ada ucapan syukur keluar dari fundamennya, sehingga membentuk kemaksiatan hidup. Saudara adalah orang yang berkata. Mari kita tundukkan. Di hadapan Tuhan kami bersyukur atas kasih karunia. Nilai keselamatan boleh menjadi bagian kami karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur Tuhan. Engkaulah menjadi perantara bagi kami. Engkaulah boleh menjadi imam besar bagi kami. Yang telah menyelamatkan kami itu sah dan itu menjadi tiket kami. Nah, kami terus mengenangkan untuk hidup kami tertanam di dalam Engkau dan di dalam firman Allah. Dan juga atas penderitaan apapun yang kami alami membuat kami semakin indah dalam Tuhan. Dan kami terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Dari kebenaran firman Allah membimbing komunitas orang-orang percaya gereja Tuhan. Kami terus dibina, kami terus dibangun. Pada akhirnya kami akan menjadi bangunan yang kuat teguh, menjadi berkat, menjadi dampak, mempesona, dan banyak orang akan melihat dan merasakan kehebatan luar biasa. Selalu ada ucapan syukur dan dari hati kami. Makasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur buat Tuhan Pak Paulus yang telah kepada surga itu percayakan umur 63 tahun. Tuhan tolong semua karena anugerah yang kasih. Berkati untuk kami semua, berkati Pak Paulus dan sama keluarga. Komunitas Lukos kali ini diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terpuji namamu dari kekal hingga kekal. Dalam nama Yesus kami. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Boleh tepuk tangan berkat. Oh.